Halo, salam sehat. Kembali lagi di channel Bung Harpa dan di edisi kali ini ini adalah video gue yang kedua dalam mungkin 12 jam terakhir ya. Dan kembali akan membahas masih ada hubungannya dengan Manchester United. Cuman tidak akan membahas pertandingan karena selain gue udah bahas dan juga udah banyak ya podcast-podcast yang bahas soal jalannya pertandingan MU lawan Arsenal ya. Jadi kita lupakan sejenak. Cuman nah ini ketika gua membaca komen-komen itu, jadi banyak sekali komen-komen yang positif, yang memberikan inspirasi dan perhatian gua tertuju kepada komen soal Erikson. Nah ini kebetulan banget gue punya pengalaman waktu di Euro 2020 tahun lalu ya, di RCTI dan gue satu-satunya bawa cuma satu pertandingan doang karena setelah itu banyak yang gue sempat sakit dan kemudian ya akhirnya nggak banyak siaran, banyak kan di iNews. Nah satu-satunya yang pertandingan yang gue bawain di Euro itu dan tidak selesai adalah pertandingan saat Eriksen collapse ya, waktu itu Denmark lawan Finlandia. Dan gue masih ingat benar lagi duduk nunggu nonton tiba-tiba dia collapse, terus insting jurnalisme gue keluar, wah ini something wrong nih, something very serious. Nah ya, kemudian gue bilang ke teman-teman, wah ini ada apa nih. Nah, kemudian kita disuruh masuk studio dan di situ kita memang bisa melihat ya dengan jelas apa yang terjadi. Erikson berjuang untuk menyelamatkan nyawanya dan sedikit gue mau cerita sama lu, suasana di studio itu bingung, bingung, ada rasa khawatir juga jangan sampai gue salah ngomong. Cuman karena gua punya pengalaman langsung dan tidak langsung di stadion, di lapangan maupun juga sebagai penonton dan referensi yang gue dapat juga banyak. Akhirnya ya gue bersyukur ya bahwa gue bisa menarasikan kejadian itu tanpa ada yang salah lah, tidak blunder. Jadi satu yang gue lihat adalah pengalaman ketika kalau nggak salah tuh Eduardonya Arsenal waktu dia patah kaki itu kan kamera secara etika dia tidak menyorot ke arah beliau ya, tidak ke untuk etika. Nah, kemudian itu yang terjadi, itu yang dilakukan oleh para pemain Denmark dengan menutupi dia, menutupi supaya tidak tidak jelek dilihat di layar televisi dan penonton. Ya, kemudian banyak hal-hal positif yang dilakukan terjadi di kejadian itu. Salah satunya adalah kalau nggak salah Kasper si Michael ya, kalau nggak salah ya, yang dia mencari saudaranya si Erikson ini yang ada di stadion, saudaranya atau mungkin orang tuanya, gue nggak tahu, perempuan, untuk datang memberikan semangat. Kemudian yang menarik lagi ya, bendera dari supporter Finlandia itu diberikan kepada tim medis dan juga para pemain Denmark untuk ditutupi, untuk menutupi Erikson ketika ditandu keluar. Dan saat itu gue yang ada di studio itu ngomong terus panjang. Jadi gue harus mulai mengatakan kejadian ini pernah terjadi juga dengan Fabrice Muamba kalau lo ingat di Spurs ya. Nah yang menarik adalah saat itu dia membela Bolton Wanderers. Kemudian dokter yang hadir di stadion itu adalah pendukung Spurs. Nah dia kemudian masuk memberikan pertolongan dan selamatlah nyawa Fabrice Muamba ya. Walaupun juga ada cerita lain yang tidak selamat ya. Tapi kemudian itu setelah itu Fabrice Muamba pensiun dan gue berpikir apa yang terjadi dengan Erikson juga sama, dia akan pensiun. Tapi ternyata enggak, dengan semangat ala Viking dia kemudian bisa selamat, bahkan di hari yang sama, di malam yang sama dikatakan Erikson bisa siuman, bisa mengucapkan beberapa patah kata. Jadi ini sebuah tanda yang baik dan kemudian beberapa hari kemudian dinyatakan dia bisa melewati fase yang berat tersebut dan akhirnya selamat, hidup, tetap hidup lah begitu ya. Dan banyak yang memprediksi dia akan pensiun, jangankan kembali bermain bola. Saat itu sebagian orang berpikir dia ya bukan kita mendahului, cuman rasa-rasanya akan lewat ya, tapi ternyata enggak dan tidak ada yang menyangka. About 12 months maybe sejak kejadian itu dia berhasil sehat, pulih kembali, tapi tentu dengan bantuan semacam alat ya, kalau nggak salah di tulang rusuknya, di badannya lah ditaruh untuk memantau uh, mungkin gue juga nggak ngerti secara medis, tapi untuk memantau kondisi tubuhnya lah. Kalau mungkin ada yang sesuatu yang kurang bagus, maka akan cepat diantisipasi. Dan kemudian dia kembali bermain dengan Brentford. Dan ini cukup mengejutkan karena kembali dia bisa bermain sepak bola di level profesional loh. Bukan main, orang berpikir kalaupun dia main dia akan main di Denmark, Liga Denmark yang lebih
enteng, tapi ternyata enggak ya. Kemudian ada satu insiden yang gue ingat ketika dia bergumul dengan Brandon Williams, ini pemain MU pinjaman di Norwich saat itu. Si Brandon sempat emosi, tapi ketika melihat Eriksen dia langsung mengurungkan niatnya untuk bereaksi gitu ya, karena dia tahu seperti apa sejarah Eriksen. Dan tidak disangka kemudian Erik ten Hag, jadi yang namanya dibilang keberuntungan, ya keberuntungan juga, tapi kesempatan itu bertemu dengan usahanya Eriksen yang tidak mau kenal lelah, ingin berbenah, dan akhirnya dia ditarik oleh Manchester United, teman-teman ya. Nggak nyangka dari yang hampir lewat kemudian bisa kembali bermain sepak bola bahkan di level profesional, dan saat ini dia menjadi tulang punggung dari The Red Devils. Luar biasa. Dan kalau lu lihat ya, kita sedikit kembali, jadi tadi gue sedikit cerita soal pengalaman Eriksen bagaimana sampai dia kolaps, dan gue juga membawakan acara tersebut saat dia kolaps sampai dia akhirnya menjadi salah satu pemain terpenting di lini tengah dari Manchester United. Jadi ada 7 nih pemain United, teman-teman, yang selalu tampil starter sejak pekan pertama ya. Jadi ada De Gea, lu udah pasti tahu, kemudian Diego Dalot di kanan, lalu di Sandro Martinez di tengah, lalu Christian Eriksen 4, kemudian di depan ada Jadon Sancho, Bruno Fernandes, dan juga Marcus Rashford ya. Jadi 7. Nah, 7 pas. Jadi luar biasa. Walaupun memang kalau kita lihat secara statistik dia hanya memberikan 1 assist ya. Tapi kita lihat kipas-kipasnya beberapa kali, terutama di 2 laga lawan Leicester dan Southampton. Kebetulan gue nonton full di 2 laga itu ya, termasuk juga semalam sebenarnya ketika melawan Arsenal. Tapi peran dia ketika di Southampton sama Leicester itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena dia juga ikut berlari, teman-teman, ikut menutup ketika area diserang. Jadi kadang-kadang mungkin kita yang nonton itu agak ngilu ngelihat dia berlari ya seperti itu, ikut menutup ruang, tapi ternyata dia melakukan itu dengan baik. Dan saat ini berkat kerja keras dia dan kepercayaan yang diberikan oleh Erik ten Hag yang dibayar dengan baik oleh dia, saat ini MU ada di peringkat kelima dari dasar klasemen. Jadi sangat luar biasa pengalaman-pengalaman seperti ini. Dan sedikit gue mau cerita juga sebelum menutup video gue ini soal inspirasi Eriksen. Dulu gue juga punya teman, waktu itu gue main di Senayan di lapangan A, kalau lu tahu, yang dekat Panahan, namanya Jimmy Tarigan. Dan ini gue persembahkan untuk lu, Jim, bagaimana ketika itu gue main jam 6 pagi, kemudian dia kolaps, jatuh. Tapi beruntung dan juga gue bersyukur. Karena apa? Karena di situ ada 2-3 teman gue yang punya pengalaman bagaimana menanggulangi masalah seperti itu. Adalah yang dilakukan seperti mencet jari atau apa, kemudian mengajak ngobrol, dan kemudian ada istrinya teman kita yang menghubungi ambulans DKI Jakarta dan langsung datang dan ditangani dengan baik dan akhirnya selamat. Jadi sebelum menutup gue mau mengatakan bahwa hal-hal seperti inilah yang seperti Eriksen ini menjadi inspirasi bagi gua. Gua nggak peduli, gua pendukung Arsenal, Eriksen itu pemain MU, sama sekali sedikit pun gua tidak menaruh sekat-sekat itu ketika melihat bagaimana para pejuang-pejuang kemanusiaan itu, Eriksen, kemudian Fabrice Muamba, dan banyak lagi. Ada kejadian-kejadian yang seperti ini yang ditolong bukan hanya oleh tim itu sendiri, tapi oleh tim lawan. Jadi teman-teman semua, gue cuma mau bilang bahwa ketika lu berbeda klub, berbeda warna apapun itu ya, tapi masih ada kemanusiaan yang paling atas, humanity ya. Bahkan dalam perang pun kita tetap harus berkomunikasi, bahkan ada etika-etika yang harus dikedepankan. Jadi boleh aja dalam rivalitas kita ceng-cengan, ejek-ejekan, selama itu masih dalam batas-batas toleransi, itu seru-seruan aja, it's okay ya. Tapi kalau lu sampai gara-gara berbeda warna, berbeda klub, kemudian lu menyakiti bahkan membunuh, gua rasa Eriksen sudah memberi contoh bagaimana sepak bola seharusnya menyatukan kita, bukan justru memisahkan kita. Jadi sekali lagi mau bilang terima kasih buat Christian Eriksen, terima kasih juga buat fans sepak bola yang selama ini selalu mengedepankan keseruan, rivalitas, tapi ada batasnya, bukan tanpa batas. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan video gua. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih, salam sehat, selamat hari Senin, dan ciao.